Hai semuanya, anak-anak kelas 2 yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, bagaimana keadaan anak-anak hari ini? Semua kita baik ya, begitu juga dengan anak-anak, kita semua dalam lindungan Tuhan ya. Oke lah, Miss langsung saja mengajak anak-anak untuk belajar ya. Nah, kita masih di subtema 3, tumbuhan di sekitarku, pembelajaran 3 dan 4 ya. Jadi anak-anak sudah tahu kita masih belajar tentang tumbuhan. Oke, simak baik-baik ya. Anak-anak, karena kita belajar tentang tumbuhan, nah jadi coba sekarang dengarkan baik-baik ya. Ayo kita belajar. Saat murid-murid sedang belajar mengenai tumbuhan, ibu guru menjelaskan bagian-bagian tumbuhan. Ibu guru mengambil contoh bagian tanaman tomat. Nah, ini Miss ambil contoh tomat ya. Nah, perhatikan penjelasan dari Miss Linca ya mengenai bagian-bagian pohon tomat berikut. Yang nomor 1, akar ya. Akar untuk menegakkan tumbuhan. Akar juga mengangkut air dari tanah. 2, yaitu batang. Batang untuk menopang tumbuhan. Ketiga, daun ya. Daun tumbuh pada ranting. Pada daun terjadi pengolahan makanan. Keempat, bunga. Bunga adalah bagian yang tercantik. Pada pohon tomat, bunga berubah menjadi buah. Dan yang kelima, buah adalah bagian tumbuhan tempat menyimpan hasil pengolahan makanan. Nah, anak-anakku semuanya ya. Jadi tadi kita sudah melihat ya bagian-bagian dari pohon ya. Nah, di sini Miss ambil contoh pohon tomat. Tadi dikatakan ini akar ini sangat berfungsi sekali ya, di mana dia mengangkut air dari tanah. Nah, ini dia menyerap air akar ya, kemudian disalurkan ke atas melalui batang. Nah, seperti itu. Sehingga pohon tomat ini dapat tumbuh dengan subur karena dia sudah mendapatkan air serta makanan yang berasal dari akar ya. Kemudian batang. Batang ini untuk menopang tumbuhan. Nah, batang ini harus kuat. Kalau batang tidak kuat, bagaimana dia bisa menopang buah, menopang daun? Nah, jadi batang pada tumbuhan itu harus kokoh ya. Kemudian kita lihat yang ketiga, daun. Nah, ini daun nih ya. Daun tumbuh pada ranting nih, ranting yang kecil-kecil nih ya. Ini ranting ini nih seperti ini. Dia tumbuh pada ranting. Nah, daun ini ya terjadi pengolahan makanan. Nanti di kelas 3 anak-anak belajar ya pengolahan makanan. Nah, itu yang disebut dengan nanti proses fotosintesis ya. Nah, daun ini membuat makanan dia harus membutuhkan sinar matahari supaya dia bisa berproses fotosintesis. Nah, seperti itu ya. Tapi untuk anak-anak, Miss akan ajarkan tidak mendalam dulu ya. Ya, yang ini yang dasar-dasarnya saja. Oke ya. Keempat, bunga. Apa yang disebut dengan bunga? Nih bunga nih yang ditunjukkan nih bunga ya, yang warna pink nih. Ini bunga. Bunga adalah bagian yang tercantik. Pada pohon tomat, bunga ini akan berubah menjadi buah, Nak. Ya. Nah, ini nih dia nih. Ini dia berubah menjadi buah tomat. Nah, seperti itu ya. Nah, buah adalah bagian tumbuhan tempat menyimpan hasil pengolahan makanan. Nah, ini setelah dia berbuah dan sudah cukup untuk dipetik, nah baru kita bisa merasakannya ya. Jadi anak-anak sudah tahu ya bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, contohnya seperti pohon tomat, ada akar, ada batang, daun, bunga, dan buah. Oke ya, ngerti ya? Oke, kita lanjut lagi. Baiklah, setelah kita tadi belajar tentang bagian-bagian tumbuhan, sekarang Miss mau ajak anak-anak untuk berlatih ya. Simak anak-anak semuanya ya, supaya anak-anak paham karena ini harus penuh konsentrasi supaya paham apa maksud dari pelajaran tentang berlatih ini ya.
Pak Budi mengangkut 2 karung jagung. Ya, mengangkut 2 karung jagung. Pada karung tertulis berat 30 ons. Pada karung tersebut ya, tertulis berat 30 ons. Berapa kilogram berat jagung yang diangkut Pak Budi? Nah, yang ditanya ini kilogram. Nah, ya, berarti apa? Ons ini kita rubah nanti menjadi kilogram karena yang ditanya adalah berapa kilogram. Oke? Oke ya, ikuti lagi sini penjelasan Miss Linca. Kita ubah satuan ons menjadi kilogram. Seperti yang tadi barusan Miss katakan ya. Kita ubah satuan ons menjadi kilogram. Berat 2 karung jagung adalah 10 berat 2 karung jagung adalah, kita cari dulu ya. Nah, ini pernah Miss kasih rumus. 10 ons sama dengan 1 kilogram. Atau 1 kilogram sama dengan 10 ons ya. Nah, anak-anak ini jangan lupa ya. Nah, jadi berat 1 karung 30 ons itu dia jadi 3 kilogram ya. Kenapa 30 Miss? Karena diketahui 10 ons itu dia 1 kilogram, 10 ons ya. 10 ons itu dia 1 kilogram. Oke ya, paham? Nah, tadi dikatakan pada karung tertulis 30 ons. Nah, jadi kalau 30 ons itu sama dengan 3 kilogram. Oke? Nah, ini belum selesai nih ya. Kita belum selesai karena tadi dikatakan mengangkut 2 karung. Ini baru diketahui 1 ya, berat 1 karung ya. Berat 2 karung jagung adalah 2 dari mana Miss? Nah, dari sini kan dikatakan mengangkut 2. Ya kan? 2 dikali 3 kilogram yang tadi sudah kita temukan ini. Paham ya? 30 ons itu berarti dia 3 kilogram. Ya. Jadi berat 2 karung jagung 2 dikali 3 kilogram. Nah, ya, berat 2 karung menjadi 6 kilogram. Paham ya? Berapa kilogram berat jagungnya? Jadi berat jagung itu adalah 6 kilogram dikalikan. Kalau ini sudah ketemu, ya sudah ketemu, baru kita kalikan berapa yang diangkut. Nah, seperti itu ya. Tapi kita rubah dulu nah, kalau dia diminta kilogram, berarti ons ini kita rubah dulu sehingga dia satuannya sama. Seperti itu ya. Paham ya? Ngerti? Oke, nanti simak baik-baik penjelasan ini ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke semuanya, coba fokus anak-anak ya. Tadi kita bagian-bagian tumbuhan. Nah, sekarang ayo mendengarkan bagian-bagian bunga. Nah, cantik sekali nih ya bunganya ya. Nah, kemudian dengarkan baik-baik ya semuanya ya. Bunga adalah bagian tumbuhan yang indah. Bunga memiliki berbagai bentuk dan ukuran. Warna bunga bermacam-macam. Benar ya anak-anak ya, macam-macam warna bunga yang kita ketahui. Oke, perhatikan lagi. Pada tanaman buah, bunga akan berubah menjadi buah. Bunga seperti tadi ya, bunga tomat, dia akan berubah menjadi buah. Sebagai contoh, bunga mangga akan menjadi buah mangga. Nah, seperti itu. Bunga tomat akan menjadi buah tomat. Nah, ya. Pada tanaman hias, bunga akan layu setelah mekar. Ya, dia akan mengalami layu ya setelah bunga itu mekar ya. Sebagai contohnya nih, Miss kasih bunga sepatu akan mekar lalu layu. Nah, ini adalah contoh kembang sepatu. Oke ya. Ini kita lihat ya, ini ada mahkota. Mahkota nih yang ini nih ya. Ini disebut dengan mahkota. Paham anak-anak yang lebar-lebar ini ya. Kemudian ada benang sari. Kalau anak-anak di rumah punya bunga, coba perhatikan benang sari itu dia adanya di sini nih. Ya, di antara putik ya, ini putik yang paling tengah, kemudian putik ini diapit ya, ada benang sari. Nah, seperti ini nih ya. Nah, kemudian dia ada kelopak ya, kelopak ini yang warna hijau ini disebut dengan kelopak. Kemudian yang terakhir adalah tangkai. Nah, ini adalah bagian-bagian dari bunga ya.
Jadi, anak-anak sekalian harus paham apa itu mahkota, benang sari, putik, kelopak, dan tangkai. Harus bisa membedakannya. Oke? Oke ya, kita lanjut lagi. Oke ya semuanya ya, kita berlatih lagi nih. Tadi sudah kita ketemu berlatih yang pertama ya, sekarang yang kedua. Jadi di sini anak-anak ya, kalian harus dibiasakan untuk menyelesaikan soal cerita. Dalam soal cerita di situ berarti untuk mengasah ya, mengasah pemahaman anak-anak untuk mengerti apa maksud dari soal tersebut. Ya, anak-anak ya. Nah, kalau Miss lihat, Miss pelajari, tematik itu menuntut kita untuk bisa memahami setiap soal cerita. Nah, seperti itu. Makanya Miss berusaha untuk selalu memberikan contoh ya. Perhatikan di sini. Perhatikan contoh soal berikut ini. Setiap murid membutuhkan 3 ons kulit jagung. Ya, Miss ulangi. Setiap murid membutuhkan 3 ons kulit jagung untuk membuat hiasan bunga. Berapa kilogram berat kulit jagung yang dibutuhkan oleh 30 murid? Nah, yang ditanya berapa kilogram? Nah, ya, berapa kilogram berat kulit jagung yang dibutuhkan untuk 30 murid? Oke, ya, kini kita akan jawab ya, perhatikan. Diketahui seorang murid membutuhkan 3 ons kulit jagung. Seorang murid, jadi setiap murid harus ada 3 ons kulit jagung setiap murid nih. Ya, setiap murid harus ada 3 ons kulit jagung. Pertanyaannya, berapa kilogram sih kulit jagung yang dibutuhkan oleh 30 murid? Nah, karena satu murid harus ada 30 ons, sedangkan ini ada 30 murid. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, dengar baik-baik ya anak-anak ya. Berat kulit jagung seluruhnya adalah 3 ons. Ya, berat yang dibutuhkan untuk setiap murid itu 3 ons dikali 30. Nah, ya. Berat kulit jagungnya sama dengan 3 dikali 30. Paham? 3 kan tadi kan dikatakan setiap murid membutuhkan 3 ons kulit jagung dikalikan 30. Apa itu 30-nya, Miss? 30 murid. Nah, jadi 3 dikali 30 sama dengan 90 ons. Oke ya? Nah, ini Miss ingatkan lagi nih. Ingat ya, 10 ons itu sama dengan 1 kilogram. 10 ons sama dengan 1 kilogram. Jadi, berat kulit jagung seluruhnya adalah 9 kilogram. Kenapa, Miss? Nah, kan kita tadi sudah tahu nih 90 ons. Berarti kalau 90 ons itu berarti 9 kilogram. Paham? Oke ya. Jadi diketahui ya. Jadi kita sudah tahu nih berapa kulit jagung yang dibutuhkan oleh 30 murid. 9 kilogram. Karena pertanyaannya tadi berapa kilogram? Nah, kita sudah ketemukan nih kilogram, satuannya sudah sama. Ngerti anak-anak semuanya? Oke ya. Nah, baiklah anak-anakku ya. Nanti kalau masih ada kendala, masih bingung, nanti anak-anak jangan malu ya untuk bertanya sama Miss Lince. Dan semoga penjelasan dari Miss Lince pada pagi hari ini ya anak-anak bisa memahaminya sehingga pembelajaran kita tidak sia-sia. Oke semuanya? Oke ya anak-anakku. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita ya, dan anak-anak harus selalu semangat ya, dan jangan lupa juga kita sama-sama berdoa supaya corona cepat berlalu dan kita bisa tatap muka semuanya. Oke ya, baiklah anak-anakku, tetap semangat, jaga kesehatan, patuh terhadap orang tua. Oke, selamat pagi, Tuhan memberkati.